Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukunna? Khair, alhamdulillah. Wa kaifa halukum ya ustazah? Alhamdulillah bi khair, masyaallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah pada hari Jumat ini kita bertemu kembali dan ini tidak terasa ya sudah di akhir pertemuan. Insyaallah ini yang kelima dan mudah-mudahan ada sedikit tambahannya insyaallah dari bab haid, nifas dan istihadah. Insyaallah nanti akan ada tambahan mengenai tata cara mandi besar ya, mandi janabah. Taib. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi terutama hari Jumat ini. Ya, hari Jumat ini dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat dan membaca doa, terutama di waktu-waktu mustajab itu setelah asar ya sampai maghrib. Jangan lupa untuk jangan sampai lupa ya, jangan sampai terlupa karena itu adalah kesempatan yang tidak akan kembali lagi ya. Siapa tahu ketika kita berdoa di waktu itu Allah mengijabah, Allah mengabulkan apa yang kita inginkan gitu ya, apa yang kita butuhkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Gak bisa ya? Gak bisa. Tolong Abi. Baik, alhamdulillah. Ini sudah terlihat ya. Nah, kemarin kita sudah mulai di bab istihadah. Apa pengertian itu istihadah? Ya, istihadah itu adalah darah yang keluar. Ya, bukan pada waktu haid dan bukan pada waktu nifas. Kemudian ciri-cirinya juga berbeda dengan darah haid dan nifas ya. Kalau darah haid dan nifas itu kan dia hitam, menggumpal dan berbau tidak sedap. Kalau misalnya darah istihadah dia warnanya merah cerah, kemudian tidak menggumpal ya, jadi gampang menyerap. Kemudian dia tidak berbau amis ya, jadi biasa aja, tidak ada baunya sama sekali. Kemudian hukumnya wanita itu ini ya, tahirah, dia dihukumi sebagai wanita yang suci. Jadi tidak terlarang sholat, puasa secara ijma. Kemudian waktunya ya bebas ya, namanya istihadah mah kapan aja dia mau, dan tidak semua wanita mengalami istihadah. Kemudian di sini permasalahan yang kemarin ya, istihadah itu ada 4 macam wanita. Misalnya yang pertama ada wanita yang mu'tadah, yang mempunyai adah ma'arufah, dia punya kebiasaan haid sebelum istihadah, berarti dia mengambil sebagaimana kebiasaannya. Kalau kebiasaannya 7 hari ya berarti 7 hari haid, nah yang selebihnya itu istihadah. Dan yang kedua ada mar'ah namanya mumayyizah. Mumayyizah itu dia yang bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah, dan dia itu tidak tahu adahnya. Maksudnya kadang haidnya itu tidak teratur gitu ya, tidak teratur, kadang awal bulan, kadang pertengahan bulan, kadang akhir bulan, dan kadang misalnya 5 hari, kadang 7 hari. Jadi dia ketika dia mengalami darah yang keluar terus-menerus, nah dia harus mentamyiz itu membedakan mana yang istihadah, mana yang haid gitu ya. Kemudian yang ketiga ada mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu wanita yang baru pertama kali haid. Jadi misalnya ada anak remaja atau misalnya anak SD kelas 4 baru haid gitu kan. Ternyata haidnya itu terus-terusan gitu kan. Nah, ini berarti dia harus mengikuti aglabun nisa'i haulahu. Jadi bagaimana wanita-wanita di sekitarnya itu haid, misalnya ibunya, kakaknya, kakak perempuan atau bibinya itu haidnya 7 hari misalnya. Oh, dia berarti ikut menghukumi darah haidnya itu 7 hari aja. Nah, selebihnya itu dihukumi istihadah. Kemudian yang terakhir ada wanita mutahayyirah atau nasiyah li'adatiha qadran waqtan, dia lupa atau dia bingung gitu ya. Durasinya, kemudian waktu haidnya dia terlupa, jadi dia bingung, kemudian hukumnya seperti yang mubtadi'ah ini. Jadi mengikuti kal mubtadi'ah, hukumnya itu mengikuti aglabun nisa'i haulahu.
Ya. Baik, Nastamir, kita lanjutkan lagi yang sekarang pertemuan kali ini, yaitu ahkamul mustahadah, hukum-hukum berkaitan dengan wanita yang sedang istihadah. Baik. Yang pertama, ini al-mustahadah fi hukmi at-tahirah. Ya, ini sudah dibahas juga sebelumnya. Fala yuhram 'alaiha syai'un mimma yahrum bil haid. Jadi tidak ada pengharaman kepadanya sesuatu apapun seperti yang diharapkan pada wanita haid. Ya, jadi dia boleh sholat, boleh puasa, boleh digauli oleh suaminya, kemudian boleh tawaf ya. Jadinya seperti wanita yang suci pada umumnya. Sama ar-raqam tsani. Yang kedua, al-mustahadah tasum wa tusalli wa taqra'ul Qur'an wa tamassul mushaf wa tasjud lit tilawah wa lisyukr wa ghairiha qat-tahira bil ijma'. Jadi boleh mustahadah, boleh puasa, boleh salat, boleh baca Quran, boleh menyentuh mushaf, boleh sujud tilawah, boleh sujud syukur dan lain sebagainya seperti wanita yang suci dari ijma' berdasarkan ijma' para ulama. Rakam salasa. Soal ini mudah sekali ya, tidak perlu penjelasan panjang lebar. Yang ketiga, la yalzam lil mustahadah an tatawadda li kulli shalah. Nah, ini tata cara dia salat. Jadi bagaimana dia itu wudunya, salatnya gitu ya. Nah, ini di poin yang nomor 3. La yalzam lil mustahadah an tatawadda li kulli shalah. Tidak mesti, tidak seharusnya wanita yang istihadah itu berwudu pada setiap salat. Malam tuhdas, selama tidak hadas. Ini syaratnya. Jadi la yalzam, tidak mesti dia berwudu lagi selama dia tidak berhadas. Nah, ya. Afwan. Bi anna rajih da'ful ikhbar al-waridah fi dzalika. Jadi karena yang paling kuat itu adalah khobar-khobar yang mengenai harus wudu lagi, itu dhaif ya hadisnya. Nah, akan tetapi yang afdalnya, yang paling utama itu ya wudu lagi. Jadi anta tawadda atau taghtasil li kulli shalah li hadis ya Aisyah. Jadi lebih bagusnya dia wudu dan dia kalau bisa mandi ya mandi setiap sholat. Ya likul li sholat seperti halnya yang dilakukan oleh Ummu Habibah. Ya di sini ada hadis dari Ibunda Aisyah bahwasanya Ummu Habibah ini ustuhidat 7 sinin. Dia itu mengalami istihadah selama 7 tahun, insyaallah. Subhanallah ya, luar biasa. Lama sekali. Ya, selama 7 tahun dia istihadah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal ini. Kemudian Rasulullah SAW fa'amaraha an taghtasil. Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mandi. Faqala hadza irqun. Ya, ini adalah apa namanya? Tadi urat nadi yang terputus itu ya, irq. Fakanat taghtasil li kulli shalah. Nah, Ummu Habibah ini taghtasil li kulli shalah. Dia mandi setiap kali mau sholat. Ya, jadi tidak wajib hukumnya, tidak mesti dia itu wudhu setiap sholat, ya. Akan tetapi lebih bagusnya berwudhu setiap sholat, atau kalau perlu bisa mandi ya mandi, gitu ya. Nah ini. Kemudian, ya saya jelaskan sekali lagi ini ya, malam tuhdas. Jadi kalau di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu tata caranya begini, dia wanita yang haid itu dia tentu saja membersihkan dulu apa namanya kemaluannya ya atau verjinya, kemudian diganti pembalutnya. Jadi dibuang dulu darah istihadah yang sudah ada, kemudian diganti dengan pembalut yang baru. Ya kemudian berwudu. Nah wudunya ini harus setelah azan. Jadi ketika telah memasuki waktu sholat. Ketika memasuki waktu sholat. Nah kemudian setelah wudu sholat. Kemudian kalau misalnya ini kan zuhur. Kemudian ketika masuk waktu asar, nah nanti dia lakukan seperti yang tadi. Ya ganti bebersih, kemudian ganti pembalut, kemudian dia wudhu lagi. Jadi wudhunya itu ketika sudah azan asar, ketika sudah memasuki waktu asar. Itu kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Kemudian dia sholat. Jadi satu kali wudhu untuk 1 kali sholat fardu gitu. Nah, tapi kalau menurut mazhab yang lain, di sini pendapat yang kedua, ini tidak mesti gitu ya, tidak mesti wudhu setiap sholat selama tidak berhadas. Maksudnya apa? Jadi selama si darah istihadahnya itu nggak keluar gitu. Selama si darah istihadahnya ini nggak keluar. Jadi misalnya dia sholat zuhur, si wanita istihadah ini ya, sholat zuhur, kemudian si darah istihadahnya ini nggak keluar sampai asar itu, berarti dia masih suci, bukan masih suci, maksudnya masih boleh sholat menggunakan wudhu yang pertama tadi. Nah, kecuali kalau misalnya si darah istihadahnya ini keluar lagi, berarti dia tuh muhdisah. Jadi dia keluar hadasnya, keluar darah istihadah, berarti harus wudhu lagi. Gitu ya. Jadi penjelasan malam tuhdas di sini selama dia tidak keluar
darah istihadahnya itu, gitu ya. Jadi emang lebih bagusnya ya tadi bebersih, kemudian ganti pembalut, kemudian wudhu, kemudian sholat. Dan jangan lupa wudhunya itu setelah azan ya, setelah memasuki waktu sholatnya. Kemudian masuk waktu sholat berikutnya kayak gitu lagi. Dia bersih-bersih, kemudian ganti pembalut, kemudian wudhu, kemudian sholat. Seperti itu. Kalau misalnya dia mampu untuk mandi, lebih baik lagi. Seperti yang dilakukan oleh Ummu Habibah. Tapi kalau misalnya tidak mampu, maksudnya berat untuk dia melakukannya, ya tidak ada kewajiban gitu ya. Atau kalau misalnya mau lebih baik cukup misalnya dalam satu hari itu mandi sekali, mandi besar sekali aja. Misalnya pada waktu subuh atau pada waktu zuhur ya terserah, atau mau pada waktu asar gitu. Mandi besarnya sekali aja gitu ya. Kalau misalnya dia mampu. Tapi ya yang paling utama sih wudhu aja. Karena pada dasarnya dia tohiroh. Dia itu suci. Karena darah istihadah ini kan penyakit ya. Dia darah penyakit yang apa namanya? Emang agak ribet ya. Kadang mungkin yang mengalami istihadah ini ada yang banyak sekali. Maksudnya dia betul darahnya itu banyak. Ada juga yang dia itu istihadah, tapi maksudnya keluar terus menerus, tapi tidak banyak. Jadi kayak seperti warna pink gitu ya, cerah, merah cerah, tapi hanya cukup di celana dalamnya aja kayak gitu ya. Jadi tidak memberatkan dia. Nah kalau misalnya kayak yang banyak banget kan pasti udah sama dia capek bersih-bersih, ganti pembalut terus kan ya, terus harus mandi besar juga kan pasti akan memberatkan dia. Gitu. Jadi cukup aja wudhu, kemudian ganti, kemudian sholat. Gitu. Nah kalau misalnya yang lebih afdalnya, kalau misalnya bisa ya sholatnya itu ketika si darahnya berhenti. Ketika darahnya, misalnya di awal waktu zuhur, itu tidak keluar, berarti dia cepat-cepat bersih-bersih, ganti, kemudian dia ganti pembalut, kemudian sholat. Kalau misalnya di waktu awal-awal zuhur ini masih keluar darahnya, tunggu dulu misalnya sampai jam 2 baru berhenti, nah baru sholat ketika darahnya itu berhenti, itu lebih afdal. Tapi kalau misalnya darahnya keluar terus-terusan, jadi maksudnya banyak gitu ya, dan nggak tahu dia kapan berhentinya, ya udah nggak ada masalah, dia bersih-bersih, ganti, kemudian sholat, meskipun si darahnya ini keluar terus, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, sholat aja kayak gitu. Karena kan memang darah penyakit ya, tapi kalau misalnya ada waktunya berhenti, lebih baiknya sholat pada waktu darahnya ini berhenti. Gitu ya. Baik. Ini ya, jadi sekali lagi, kalau pendapat saya sih, lebih baiknya wudhu setiap sholat, dan wudhunya itu setelah azan tadi ya, wudhu setelah azan masuk. Maksudnya setelah masuk waktu sholatnya itu. Ya, jadi al-afdal kita ngambil yang afdalnya aja. Wudhu setiap sholat, apa kalau mampu ya, antak tasil likulli sholat. Ya, luar biasa, masya Allah. Kalau misalnya mampu. Oke, selanjutnya ini insya Allah cuma 5 poin aja. Yang keempat, ya juzil mustahadah an yujami'aha zawjuha. Jadi boleh wanita mustahadah ini digauli oleh suaminya. Digauli oleh suaminya. Maaf ya. Madama fi ghairi waqtil haid. Nah ini ya. Jadi boleh digauli oleh suaminya selama fi ghairi waqtil haid, pada selain waktu haidnya dia. Wa in kana dam jarian, meskipun si darah ini keluar, jadi nggak ada masalah, jadi boleh digauli ya. Nah syaratnya jangan pada waktu haid itu. Nah ini pendapat kebanyakan para ulama atau mayoritas. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ya juzulil mustahadah an ta'takif. Ini boleh ya, wanita istihadah itu i'tikaf di masjid. Fan Aisyah qalat i'takafat ma'a afwan. Iya betul. I'takafat ma'a Rasulullah SAW imra'ah min azwajihi fakanat taraddam as-sufrah wa tas tahtaha wa hiya tusalli. Jadi ada salah satu istri Rasulullah SAW ini ya beriktikaf, dan apa namanya ada darah dan kekuning, cairan kuning atas itu seperti baskom gitu ya, baskom di bawahnya dia itu ada baskom yang ada darahnya gitu, jadi artinya dia itu sedang istihadah, wahiyatu sholih, dan dia tetap sholat. Nah ini jadi boleh ya wanita yang istihadah untuk beriktikaf, tapi tetap menjaga ya, jangan sampai si darahnya ini apa namanya ya mengotori masjid seperti itu. Jadi di sini kalau pada zaman dahulu mungkin belum ada pembalut atau bagaimana ya, kita kurang tahu. Di sini ada keterangannya pakai baskom gitu ya. Kalau misalnya zaman sekarang sih lebih mudah lagi karena ada pembalut, jadi insya Allah lebih terjaga ya, insya Allah lebih aman insya Allah ta'ala. Oke, kemudian ini
ada ijma' dari Imam An-Nawawi, beliau mengatakan ada ijma' ya, bahwasannya anal mustahadhah itu fil i'tikaf kathahirah. Ketika beriktikaf ini seperti wanita yang tahir. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, pembahasannya sudah selesai mengenai haid, nifas, istihadah dari pengertian, kemudian dari durasinya, kemudian hukum-hukumnya, Alhamdulillah, sudah selesai dibahas semuanya dalam buku ini khususnya ya. Jadi ini memang bukunya seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi ini tuh kitab Sahih Fikih Sunnah. Fikih yang mengambil dalil-dalil yang sahihnya aja. Jadi beliau seperti fikih muqaranah gitu ya. Jadi beliau itu membandingkan semua mazhab gitu. Kalau misalnya mau mempelajari satu mazhab aja Imam Syafi'i ya nggak ada masalah gitu. Tapi jangan pakai buku ini maksudnya ya. Kita harus cari buku yang lain seperti yang saya bawakan kemarin tuh kitab Ar-Risalah ya, Ar-Risalah fil haidhi wan nifasi wal istihadah. Ada. Nah, itu kitab dari mazhab Syafi'iyah. Kemudian ada banyak lagi ya. Kalau misalnya mau ya. Jadi kalau di sini memang dia memuqaranah, membandingkan, maksudnya menyebutkan semua akwal, semua pendapat-pendapat para ulama dan beliau tarjih, beliau mengambil pendapat yang mana di sini disebutkan. Ya, taib. Alhamdulillah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Taib. Ada yang bertanyakan sebelum lanjut lagi? Insya Allah saya akan tambah satu lagi ya mengenai di sini mengenai ghusl, mandi janabah ya. Tapi mungkin hanya sekilas aja. Jadi memang pembahasannya juga lumayan panjang. Pembahasan tentang mandi ini panjang juga lumayan ya. Jadi saya akan menyebutkan poin-poinnya aja, dan yang paling penting itu bagaimana tata cara seorang wanita mandi janabah setelah haid dan nifas. Jadi ada khususan, maksudnya jadi ada tambahannya gitu ya dari mandi pada umumnya gitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan kita langsung aja ya. Al-ghuslu di sini mandi, maksudnya mandi besar ya, mandi janabah di sini. Di sini secara bahasa, al-ghusl ini sailanul ma' 'ala syai'. Jadi mengalirnya air kepada sesuatu. Kemudian pengertian secara syar'inya ifadatul ma' at-tahur 'ala jami'il badan 'ala wajhin makhsus. Jadi menyiramkan air yang suci kepada seluruh badan ya, dari satu sebab yang khusus itu maksudnya ya. Nah, kemudian wajibatul ghusl, hal-hal yang mewajibkan untuk mandi besar, apa saja sih yang harus mengharuskan wajib mandi besar? Yang pertama khurujul mani, keluarnya air mani, mani ala wajhi sihah fil yaqzah awin naum. Ya, jadi keluar mani baik dalam keadaan bangun ataupun tertidur. Ini ya, ini saya bacakan poin-poinnya aja. Kemudian yang kedua ada ini iltiqa'il khatanaini walau min ghairi inzal. Jadi bertemunya dua kemaluan, maksudnya ketika suami istri itu berjima ya, meskipun tanpa inzal, meskipun tidak keluar mani. Jadi kalau misalnya sudah menyentuh antara dua kemaluan itu sudah ada kewajiban untuk mandi besar meskipun tidak keluar mani gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini yang kita ya, al-haid wan nifas. Jadi al-haid wan nifas adalah salah satu sebab untuk ghusl, untuk mandi besar. Kemudian yang kelima ada islamul kafir. Jadi kalau misalnya orang kafir kemudian masuk Islam, dia harus mandi besar ya. Kemudian yang keenam, saya bacakan poin-poinnya aja ya, karena banyak sekali kalau dibacakan. Mana yang keenam terlewat? Ini yang keenam, sholat Jum'ah. Yang sholat Jum'ah itu wajib mandi besar untuk laki-laki ya. Nah, ini ada dua pendapat sih. Jadi ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Nah, kalau pengarang buku ini mengatakan bahwasannya ghusl Jum'ah wajibun ya'samu tariku fi as-sahih qaulail ulama. Jadi wajib ini menurut pengarang kitab ini ya. Jadi ada qaulai al-ulama. Jadi ada dua qaul, ada dua pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib.
Oke. Kemudian yang ketujuh, al-maut. Al-maut. Jadi kematian. Jadi apa namanya? Orang yang mati wajib mandi besar, bukan orang yang matinya, tapi orang-orang yang di sekitarnya yang harus memandikan dia. Ini maksudnya ya. Jadi al-mayyit, jenazah itu kan wajib dimandikan ya. Oke, itu mandi-mandi yang wajib. Nah, kalau yang ini al-aghsalil mustahabbah, mandi besar tapi yang sunnah ya. Yang pertama ada al-ightisal lil aidaini, mandi ketika 2 hari raya. Ya, 2 hari raya kita mandi dulu sebelum pergi sholat Id. Kemudian yang kedua al-ightisal ba'dal ifaqah minal ighma. Jadi mandi besar setelah tersadar dari pingsan atau koma ya. Kemudian yang ketiga al-ightisal lil ihram. Mandi besar ketika ihram untuk haji atau ihram ketika umrah. Kemudian yang keempat al-ghusl lidukhuli Makkah. Ketika masuk Makkah maka dia mandi besar dulu ya. Kemudian yang kelima al-ightisal 'inda kulli jima'in idza ta'addada. Ya, jadi kalau misalnya ini mau melakukan jima, maksudnya berulang kali, jadi mandi dulu gitu ya. Disunnahkan untuk mandi dulu sebelum mengulanginya lagi. Al-ightisal mandi 'inda kulli jima, setiap kali mau berjima idza ta'addada. Maksudnya sudah selesai berjima sekali ini. Kemudian mau lagi sunnahnya ya, mandi dulu gitu. Tapi ini sunnah ya, tidak wajib. Kemudian yang keenam, al-ightisal ba'da taghsilil mayyit. Jadi kalau misalnya setelah memandikan mayit itu ada sunnah untuk mandi besar orangnya ya, orang yang memandikan mayit ini. Oke, kemudian yang ketujuh, ightisalil mustahadah likulli shalah. Ini wanita yang istihadah disunnahkan untuk mandi setiap sholat. Ya, jadi hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Kemudian, ini sudah selesai ya. Jadi tadi ada berapa poin? Ada 7 ya yang sunnah. Kemudian di sini masuk ke syarat. Syarat sahnya mandi besar itu harus ada niat. Jadi jangan sampai hanya sekedar mandi, tapi betul-betul diniatkan untuk mandi besar. Ya Allah, saya niat mau mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Jadi ini niat, tentu saja niat letaknya di dalam hati. Ya. Azmul qalb. Jadi niat dalam hati. Kemudian rukun ya, rukun mandi besar cuman satu aja, ta'mimu jami'il badan. Ini ya rukunnya, ta'mimu jami'il badan bil ma. Maksudnya ta'mim itu dari kata umum, jadi harus menyiramkan air kepada seluruh badan secara menyeluruh. Ta'mim menyeluruh gitu ya, maksudnya menyiramkan air kepada seluruh badan secara sempurna gitu ya. Taib, ini rukunnya. Jadi satu aja. Jadi hakikatul ghusl, hakikatnya yang dinamakan mandi besar itu ifadatul ma ala jami'il jasad, menyiramkan air kepada seluruh badan, wa wusuli illa kulli sya'r, dan sampainya air itu kepada setiap helai rambut, wal basyarah, dan kulit. Ya, jadi semuanya kena gitu. Oke, saya singkat aja sampai situ. Kemudian, nah itu kan tadi wajibnya kayak gitu ya. Jadi wajibnya itu menyiramkan air kepada seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya sampai terkena, setiap helai rambut, setiap kulit itu terkena. Nah, di sini ada yang sunnah-sunnahnya ya. Al-mustahabbat fil ghusl. Jadi di sini ada sunnah-sunnah ketika mandi atau sifatul ghusl al-kamil. Secara sempurnanya itu seperti apa? Ya. Di sini ada 2 dalil. Ya, ada 2 dalil mengenai hadis mengenai mandi ya. Ada hadis dari Aisyah dan ada hadis dari Maimunah. Kemudian saya tidak sebutkan hadisnya ya, langsung ke khulasahnya aja, langsung ke kesimpulannya. Ya, jadi di sini ini ya, setelah niat ba'da an yanwi,
untuk menghilangkan hadas yang besar, jadi berniat untuk menghilangkan haid, maksudnya hadas haid, berniat untuk menghilangkan hadas nifas, atau berniat untuk mandi setelah junub, misalnya ya, setelah berjima. Nah, setelah niat, barulah yang pertama, ini yang pertama ya, yaghsilu yadayhi salasan qabla idkhaliha fil ina'i au bad'il ghasl. Dia mencuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan sebanyak 3 kali sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam ina. Ina itu mungkin kalau kita ember ya. Ember, atau sebelum mulai mandi ya cuci tangan dulu. Khawatir kalau di tangannya itu kan ada kotoran ya, atau najis. Kemudian kalau misalnya dimasukin langsung ke ember kan jadi menajisi atau mengotori semuanya airnya gitu. Jadi dicuci dulu tangannya 3 kali. Kemudian yang kedua, yaghsilu farjahu wa ma asabahu minal adza bi shimalihi. Mencuci kemaluannya, wa ma asabahu minal adza, dan apa yang terkena ya dari najis. Al-adza itu najis ya, maksudnya kotoran, bi shimalihi, dengan tangan yang kiri. Ya, jadi mencuci farji atau mencuci kemaluan itu dengan tangan kiri. Kemudian yang ketiga, yaghsilu yadahu, mencuci tangan lagi ba'da ghusli farjihi, setelah mencuci kemaluannya. Wayan fi habis sabun. Jadi pakai sabun ya, pakai sabun biar bersih, biar wangi. Wanahuhu, atau sejenis sabun, katura, pakai tanah juga boleh katanya ya. Mungkin pada zaman dahulu belum ada sabun, wallahu alam. Ya, kemudian yang keempat. Nah, ini setelah cuci tangan, setelah mencuci kemaluan, setelah cuci tangan, kemudian dia berwudu. Ya, jadi berwudu dulu. Jadi jangan langsung siram badan semuanya gitu ya. Jadi kalau mau sesuai sunnah, maksudnya dapat poin plus, sunnahnya dapat gitu ya. Tidak hanya menyiramkan air pada seluruh badan, tapi kita dapat sunnahnya juga. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Ketika mandi juga kita bisa melakukan sunnah. Ya. Yang keempat ini wudhu dulu. Jadi wudhu dulu. Wudhu'an kamilan. Wudhu yang sempurna. Jadi membasuh basuh muka, tangan, kemudian kepala, telinga, ya. Kal wudhu ilis sholat, seperti wudhu pada saat sholat. Ini ya, jadi wudhu secara sempurna. Kemudian, ya ini ya, ini dalil-dalilnya ya. Terus hukumnya sunnah seperti itu ya. Kemudian di sini ada beberapa faedah bagaimana hukum madmadah ya, berkumur-kumur, istinsyaq fil ghusl ya. Karena wudhu itu sunnah ya, semuanya juga masuknya sunnah. Kumur-kumur, istinsyaq, jadi semuanya masuknya sunnah ya. Oke, ini kesimpulannya aja. Oke, selanjutnya yang ke berapa, setelah berwudhu ngapain? Yang kelima, lumayan panjang juga. Nah, ini ada yang permasalahan. Kapan mencuci kaki gitu? Ya bisa pas wudhu tadi, bisa juga pas terakhir setelah mandi. Jadi bebas aja karena ini namanya sunnah ya. Kemudian yang kelima, mana tadi? Ini yang kelima ya. Setelah berwudu, yufidul ma'a ala ra'sihi salasan hatta yablugha usul asy-sya'r. Jadi menyiramkan air ala ra'sihi salasan. Jadi ini menyiramkan air ke rambutnya atau ke kepalanya 3 kali sampai masuk ke usul asy-sya'r. Pangkal rambut ya, pangkal rambut. Jadi betul-betul sampai ya 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian wayabda'u bisyikki ra'sihil aiman sumal aisyar, mulai dari kepala atau rambut yang sebelah kanan kemudian kiri ya, ma'a takhlil syar, kemudian ditakhlil, di sela-sela si rambutnya ya, di sela-sela si rambutnya. Jadi 3 kali, 1 kemudian di sela-sela kanan kiri gitu ya, disiram lagi di sela-sela kanan kiri gitu. Kemudian disiram lagi di sela-sela lagi sebanyak 3 kali ya. Nih. Kemudian yang ke-8. Mana ya? Ke-8 ini. Ini ke-8 dan ke-9. Yufidul ma' ala sa'iri jasadihi. Jadi setelah rambut, jadi kan tadi rambut dulu ya, rambut dulu. Kemudian setelah rambut baru badan. Baru badan. Badian bisyikqatil aiman summal aisar. Mulai dari badan yang kanan kemudian kiri. Ya, jadi mulai dari yang kanan dulu. Disiram badannya kanan kemudian kiri. Kemudian yang ke-10. Oh iya, sudah selesai ya. Berarti sampai di sini aja. Sampai 9. Jadi sekali lagi sunnah-sunnahnya itu yang pertama tentu saja niat. Tadi ya, kalau niat wajib ya. Niat, setelah niat cuci tangan 3 kali. Cuci tangan 3 kali ya sebelum memulai. Kemudian mencuci kemaluan dari kotoran-kotoran, atau mungkin bisa kalau mau
buang air kecil dulu gitu ya, kemudian mencuci kemaluan, kemudian setelah itu mencuci tangan. Setelah mencuci tangan baru berwudu. Yang berwudu seperti wudu mau sholat. Kemudian setelah itu menyiramkan air ke kepala 3 kali, mulai dari kanan, kiri, dan di sela-sela rambutnya. Ya, sebanyak 3 kali. Disiram 3 kali. Kemudian setelah itu menyiramkan air ke badan, mulai dari kanan dan kiri, sampai seluruh badan itu terkena air. Nah, insya Allah setelah itu cukup. Ya, jadi sudah selesai mandi besarnya. Dan bisa diakhiri dengan mencuci kaki tadi. Atau tidak mencuci kaki lagi karena sudah kena juga ya nggak ada masalah ya. Oke, ini sunnah-sunnah ketika mandi besar. Nah, kemudian di sini ada tambahan ya untuk wanita. Ghuslul mar'ah minal janabah. Perhatikan di sini dari janabah. Mandi besarnya wanita dari keadaan junub. Ya, dari junub atau misalnya setelah berjima atau berhubungan badan dengan suaminya. Ya, jadi di sini sifat ghuslul mar'ah minal janabah ka ghuslir rajul tamaman. Jadi sama ya, sifat mandi wanita dari janabah, dari junub itu sama seperti mandinya laki-laki tamaman. Sama semuanya gitu ya. Nah, tapi di sini ada catatan. Wala yalzam al-mar'ah idza kana laha dhafira an tanqud sya'raha. Nah, kalau misalnya si wanita ini dia punya dhafirah. Dhafirah itu kayak dikepang ya, dikepang. Jadi rambutnya itu panjang, kemudian dia dikepang. La yalzam al-mar'ah idza kana laha dhafirah, tidak mesti ya kalau misalnya dia punya rambut yang dikepang antan qud sya'raha untuk dilepas kepangannya gitu ya. Tahullu dhafairuha untuk dilepas kepangannya, lakin akan tetapi alaiha ampu silul ila usul sya'riha. Jadi cukup dia menyiramkan air ya ke kepalanya sampai si air itu sampai ke pangkal rambutnya, usul sya'ar. Jadi ujung rambutnya ini. Itu ya. Jadi tidak perlu dibuka kepangan rambutnya. Jadi cukup sampai si airnya ini kena ke pangkal rambutnya aja. Nah, ini mandi janabah, ingat ya. Ini mandi setelah janabah. Nanti berbeda lagi ketika mandi dia haid. Ya, ini harus dibedakan ya. Ini mandi janabah, jadi tidak ini mandinya wanita setelah haid dan nifas. Ya, mandinya wanita haid dan nifas yakunu kal ghusli minal janabah, sama seperti mandi janabah, illa annahu yuzad, akan tapi ditambah dengan hal-hal berikut. Ya, jadi ada tambahannya. Yang pertama, istimalus sabun wa nahwu minal munazzifat ma'al ma'. Jadi memakai sabun atau yang selainnya yang bisa membersihkan badan dengan air, ya. Ini ada hadisnya ya. Ibunda Aisyah bahwasannya Asma bertanya kepada Nabi ketika pada Nabi Muhammad SAW ya, bagaimana mandi ketika selesai haid gitu ya. Kemudian berkata ta'khud ihdakun nama'a wa sidrat. Nah, jadi kalau pada zaman dulu mereka mandinya itu dengan air dan sidr. Ya, kalau zaman sekarang kita mandi pakai sabun gitu ya. Jadi tidak cukup hanya air aja disiram gitu ya. Tapi lebih baiknya memakai sabun ya. Insya Allah semuanya pakai sabun kalau di sini ya. Oke, ini nomor pertama, jadi memakai sabun. Kemudian yang kedua, berbeda dengan yang janabah. Kalau tadi yang mandi janabah itu tidak mesti dibuka kepangannya ya. Kalau yang mandi setelah haid atau nifas, antahulla dhafairha. Jadi dia harus membuka kepangan rambutnya. Hatta yasilul ila usul sya'ar, sampai si airnya ini sampai ke pangkal rambutnya. Jadi harus dibuka ya kalau mandi haid atau nifas. Itu ya. Hadisnya di sini. Hadisnya yang tadi, semata sebuah narasiha fatudalliku dalkan syadida. Jadi dipijit-pijit betul-betul si rambutnya ini. Ya. Kemudian yang ketiga. Jadi tadi yang pertama pakai sabun, yang kedua dibuka kepangannya. Kemudian yang ketiga, mana yang ketiga? Nah ini, yang ketiga, antat tabi'a atharad dam biqit'ah 'alaiha misk aw nahwu. Jadi agar si bekas darahnya ini ya dikasih wangi-wangian. Ya, dikasih wangi-wangian dengan cara bisa pakai kapas atau pakai kain, kemudian dipakaikan wangi-wangian atau parfum ya, parfum. Biasanya kalau sunnahnya itu pakai misk toharah namanya, misk toharah. Parfum misk toharah itu jadi ditaruh di kapas, kemudian di tetebu namanya. Maksudnya ditempel-tempel ya.
di bekasnya gitu ya. Misalnya ya di vagina atau misalnya di bagian lain yang terkena, misalnya kalau pada zaman dahulu mungkin belum ada pembalut jadi darahnya kemana-mana ya, mungkin bisa ditempel-tempelin aja tuh parfumnya itu gitu, misalnya di kaki gitu kan kalau terkena itu. Jadi ini sunnahnya ya, jadi sunnahnya itu memakai wangi-wangian untuk menghilangkan bau yang tidak sedap tadi kan. Kalau misalnya haid itu kan tidak enak ya baunya ya, jadi yustahab an tastamil al-qit'ah qumash aw qatan 'alaiha syai'un minal misk. Jadi disunahkan untuk memakai ya kain atau kapas. Nah, di kapasnya itu ada parfum ya, parfum wa tudkhiluha fi farjiha. Kemudian dia memasukkannya kepada kemaluannya ya ba'dal igtisal, setelah dia selesai mandi. Jadi kalau udah selesai mandinya baru dikasih wangi-wangian di bekas ya darahnya, maksudnya ya di kemaluannya itu. Oke, kemudian yang terakhir insyaallah. Yang terakhir tansyifil a'dha'i ba'dal ghusl. Tansyif pakai minsyafah, pakai handuk ya. Insyaallah ini kita semuanya. Oke, alhamdulillah sudah selesai semua. Jadi kalau misalnya laki-laki tidak ada tambahan lagi, tidak ada tambahannya lagi gitu ya. Kalau perempuan misalnya kalau sudah selesai haid ya itu tadi tambahannya pakai sabun. Kemudian harus dibuka kepangannya juga ya. Kemudian pakai parfum terutama di bekas-bekas darahnya. Kemudian dan yang terakhir ini memakai min sya'fa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya tambahannya ini aja, sebetulnya ada satu lagi tapi kan panjang sekali pembahasannya. Dan kalau untuk masalah qada wanita haid nifas istihadah itu, atau istihadah nggak ada qada ya, haid dan nifas itu lebih bagusnya atau lebih pasnya itu masuk ke materi puasa ya, fikih puasa. Jadi kalau untuk sekarang kan materi haid nifas istihadah insyaallah cukup sampai di sini aja. Jadi dari pengertian, dari hukum-hukum, kemudian tata cara bersuci atau dan tata cara sholat wanita istihadah. Alhamdulillahirabbil alamin, materinya sudah selesai ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan. Boleh ya sebelum ditutup Zoom-nya. Tadi ada yang mau ditanyakan? Maaf ya kalau cepet-cepet. Di poin-poinnya aja biar kejar. Kalau misalnya dijelaskan semuanya nggak akan cukup tuh waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nggak ada? Bisa difahami dengan baik ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan ini. Kalau misalnya yang sudah tahu, alhamdulillah bisa memurojah lagi ya materinya. Kalau misalnya yang belum tahu, sunah-sunahnya bisa dipraktekkan nanti. Jadi tidak langsung siram badan semuanya ya, tapi baru cuci tangan dulu, kemudian buang air kecil, kemudian membersihkan kemaluan, cuci tangan lagi ya, kemudian wudhu, kemudian siram kepalanya 3 kali sambil di sela-sela rambutnya, kemudian baru menyiramkan air ke badannya dari yang badan bagian kanan, kemudian badan bagian kiri. Dan tidak lupa kalau misalnya setelah haid, itu tadi pakai sabun dan memakai parfum, ya, memakai parfum terutama di bekas-bekas darahnya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, insya Allah disebutkan sampai di sini dulu. Jazakumullah khair ya. Terima kasih banyak sudah ikut serta di daurah fikih haid, nifas dan istihadah. Ya ini terutama murojaah untuk anak pribadi ya, karena sudah lama juga tidak memurojaah ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua memanfaatkan waktu yang luang, yang kosong dengan hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya bahwa kesannya kita itu ya Allah saya sudah menyempatkan diri untuk menuntut ilmu gitu ya. Karena ilmu itu kan lebih utama ya dari amalan-amalan yang sunnah lainnya. Insyaallah ya, mudah-mudahan. Taib, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, oh iya, satu lagi, mohon izin, tadi saya sempat share mengenai program bahasa Arab ya, mungkin ada yang jawab sama saya, gitu ya. Mohon bantuannya untuk dibagikan, ya bisa di status atau ke kerabatnya, atau ke teman-temannya ya, barangkali ada yang mau ikutan kelas, ada kelas Nahwu, ada kelas Sharaf, ya, mudah-mudahan jadi pahala tersendiri ya, karena barang siapa
Ya, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukannya. Kayak gitu ya. Jadi meskipun hanya sekedar share gitu kan, tapi jangan jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele karena itu juga kebaikan. Dan orang yang mendapatkan kebaikan atas wasilah kita, maksudnya perantara kita cuma nge-share itu, tapi orang dapat kebaikan, orang dapat ilmu gitu ya. Insya Allah orang yang menjadi perantara tadi, menjadi wasilah tadi akan mendapatkan pahala yang sama juga dengan orang yang melakukannya ya, dengan orang yang menuntut ilmu, dengan yang men-share ilmunya juga gitu ya. Jadi mohon bantuannya sekali lagi ya. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada kesempatan lain ya untuk kita sama-sama lagi mengkaji ilmu di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan ya, jadi jangan sampai merasa puas. Ya, jangan sampai merasa puas dengan ilmu yang sedikit ini karena ilmunya Allah itu sangat luas sekali, terutama ilmu syar'i ya yang mengenai akidah, syariah, kemudian fikih, muamalah dan yang lainnya gitu ya. Baik, barakallahu fikunna. Kalau tidak ada yang ditanyakan, insyaallah kita tutup aja ya. Taib, hayya nakhtatim baramijana, kita tutup materi kita hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar 3 kali ya, astagfirullahaladzim. Kemudian doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan dan bisa juga disampaikan kepada kerabat terdekat atau kepada anak-anak ya, mengenai ilmu yang sudah didapatkan, semoga menjadi amal kebaikan bagi diri antuna semuanya. Ya, taib. Barakallahu fikunna, sallallahu ala nabiyina Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.